Kenapa dia bisa mengatasi loss dia? Ternyata resepnya adalah satu akun style tradingnya dicampur-campur. Terus akhirnya apa? Ilmunya nggak dapet, boro-boro profitnya dapet, ilmunya aja nggak dapet. Bingung sendiri. Tahu kan yang viral bisnis apa? Yang menggedarkan uang, Pak. Halo teman-teman, back to YouTube-nya The Reva Journal. Jadi dengan saya Salma Bianda dan samping saya ada Mas Yuda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Halo. Oke. Bahas apa nih kita? Kan ada kabar gembira nih, Pak. Kabar gembira. Ada kabar gembira. Mau sekarang dikasih tahu apa nanti nih? Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Pasti teman-teman yang penasaran langsung saja yang belum subscribe dulu. Lalu like, komen, dan tentunya teman-teman harus share dong biar banyak orang yang tahu ya, Pak ya. Iya dong. Jadi gini Pak, jadi kan kemarin episode 29 kita bahas tentang teknikal kan Pak? Iya, teknikal. 29. Jadi sebenarnya episode 30 ini kita kelanjutannya yang kemarin Pak. Mas Oke. Yuda, kita harus kulik-kulik nih yang kemarin nih. Bongkar lagi. Bongkar lagi. Teknikal lagi, profit lagi ngomongnya. Iya. Tapi inget nggak kemarin tanggal 1 Maret kita SL? Oh iya, sempat SL kita kemarin. Nah, berarti kan nggak semuanya analisanya profit. Oh iya. Ada juga yang kena SL tuh. Betul. SL oke nggak? Oke aja. Oke dong. Ya kalau risk per trade-nya 1%, berarti orang punya kemungkinan salah 100 kali analisa berturut-turut. Betul. Mungkin nggak? Nggak mungkin harusnya. Tanggal 2-nya kita hit target. Hit target, betul. Habis itu libur kan? Iya. Kita lanjut lagi nih tanggal 6 kita lihat XAUSD sempat rally. Nah iya. Nah itu Pak. Nah sama itu Pak, kemarin kan hari Senin kemarin, yang tanggal 6 itu kan market itu nggak menembus tahanan tuh di 1858. Ya, dia kan break high di 1858 untuk XAUSD. After itu kita lihat pada hari Selasa sempat terkoreksi kan? Iya. Nah itu Bapak sempat sell itu kenapa Pak? Kok bisa sell? Kan tahanan Hari Selasa. Iya. Hari Selasa. Nah, ini dia. Oke, tahu saya maksudnya. Tahu. Iya kan? Oke, kita bicara technical. Iya. Technical saya simple kok. Support sama resisten. Iya. Support sama resisten ini tahanan. Kan udah dijelasin di 29. Kalau belum nonton ya nonton dulu lah, ya kan? Jadi biar kalau nggak nonton nggak nyambung nanti nih ngomong yang ini. Support sama resisten itu selalu berubah-berubah. Itu yang disebut dengan dinamis. Market itu selalu dinamis, tergantung fundamentalnya. Nah, hari Senin kita tahu XAUSD sempat rally. Salah satu pemicunya secara fundamental karena pertumbuhan ekonomi Cina yang mulai buka kembali. Biasanya pertumbuhan ekonomi Cina ini punya korelasi positif terhadap harga emas atau XAUSD. Tetapi kita harus ingat, setiap kenaikan selalu ada batasnya. Iya. Setiap penurunan juga selalu ada batasnya. Tugasnya kita adalah bagaimana mempelajari pemicu. Hari Selasa kita perhatikan dong data sebelumnya, tahanan tertinggi di area 1858. Di hari Selasa sempat bermain di area 1840-an. Sempat kembali mencoba naik. Iya. Pada sebelumnya setelah dia break high 1858 pada tanggal 6 terjadi koreksi, lalu dia coba menembus tapi cuma hanya sampai 1854 kalau diperhatikan. Lalu di tanggal 6-nya terkoreksi lagi, sempat mencoba kenaikan lagi tapi cuma tertahan sampai di area nggak sampai 1852. Nah, disitulah saya tahu bahwa ada harga yang belum berhasil ditembus. Di situ kita juga tahu nih ada fundamental. Jam 10 malamnya ketua The Fed Jerome Powell dia pidato. Ingat loh, Jerome Powell ini dia punya PR menurunkan inflasi. Kan tahu ya, inflasi tertinggi itu ada 2022. Udah mulai melandai dari 9% lebih turun di area 6%-an. Tetapi targetnya Jerome Powell ini adalah 2%. Oh iya, betul. Berbekal info seperti itu, lalu kita combine dengan technical, support dan resisten, artinya harga tertinggi tidak mampu ditembus. Di situ kita paham timing. Saya set untuk melakukan
sell di 18.4950. Bahkan kita buat juga nih market clue. Yang pertama 18.4950, target 18.40. Walaupun saya sendiri exitnya di 18.39. Terus berikutnya kita lihat juga nih di market clue sebelumnya pagi-pagi kan kita sempat kasih clue nih untuk teman-teman yang belajar. Apabila tahanan 18.43 ditembus, akan terjadi koreksi harga retesting area support 18.25, dan ternyata benar dia bermain di area di bawah 1810 loh. Artinya support resisten itu penting nggak? Penting. Penting, Pak. Penting. Timing. Tugasnya trader itu bukan cuma hanya buy sell aja, tetapi menunggu konfirmasi pasar tadi. Itu kan dibutuhkan kesabaran ketika menunggu, oh ini benar nggak sih dia menyentuh area support atau resisten. Jadi ada dua momentum, kegagalan penembusan resisten di area 1858. Ya. Kita set 1849, masuk di 1840. Bahkan saya exit di 1839, berarti ada sekitar $10 trade ounce. Terus di momen keduanya kita set lagi di 1842, TP di 1825. Seorang intraday artinya ketika targetnya sudah sesuai, ya udah transaksinya selesai. Kenapa? Untuk tidak melakukan overtrade. Bukan bermain di quantity, tapi di quality. Oh, betul. Betul. Benar kan? Benar. Banyak orang yang kadang-kadang ketika lihat pergerakannya cukup lumayan, rangingnya cukup jauh kan? Iya. Itu dari 1852 kemarin ya, harganya koreksi terus, bahkan di bawah 1810. Kan banyak yang terpancing kadang-kadang, wah ini masih mau turun lagi nih. Dia malah nge-sell-nya di ujung. Ada kan? Itu biasanya karena FOMO. Jadi salah satunya kenapa intraday itu menurut saya oke, itu menahan untuk orang untuk tidak melakukan overtrade dan terbiasa bersyukur dengan apa yang diperoleh. Kadang-kadang kan perilaku, ya termasuk saya dulu sebagai seorang trader, kadang-kadang kita suka compare nih, wah profit dia sekian, profit gue sekian, wah gue harus lebih besar. Nah ini yang kadang-kadang berbahaya toh. Jadi simple, support resisten, latihan aja. Oh, itu kuncinya ya. Pak mau tanya nih, tadi kan Mbak Salma katanya ada kabar gembira nih. Oke. Kabar gembiranya itu apa, Pak? Oh, apa? Ayo teman-teman yang nunggu nih. Mbak. Sebenarnya kabar gembira ini buat pemula, buat kita semua. Jadi menumbuhkan optimisme. Kalau kita lihat pada bulan September, itu banyak banget konten-konten Meta Quotes. Itu tidak ada lagi di iOS. Betul. Ya, di App Store. Di App Store. Dan tanggal 6 Maret kemarin, perusahaan Meta Quotes ini mengumumkan, bahkan lewat CEO-nya, itu mereka sudah ada persetujuan untuk kerjasama kembali dan sudah kembali normal. Bisa di-download ya, Pak? Iya, walaupun pada faktanya saat itu sebetulnya di Play Store ada, kalau buat newbie ya. Terus berikutnya sebetulnya di App Store sendiri yang udah download itu sebetulnya masih ada. Dan banyak waktu itu orang sebetulnya gara-gara lihat konten-konten yang terkesannya, sorry, kalau kita lihat ini banyak yang bule-bule ngebahas, bahkan lokal juga ngebahas seolah-olah, wah ada penggiringan opini. Meta Quotes ini kan kita tahu ya, perusahaan yang dia berbasis dari Rusia. Bahkan ada isu dia sebagai perusahaan oligarki yang mendukung perang Rusia-Ukraine. Isunya. Terus berikutnya semacam penggelapan. Kok bisa balik lagi ke Apple? Berarti harusnya dengan berita seperti ini, harusnya kita nggak boleh langsung gampang percaya dengan satu berita apa yang terjadi sebenarnya. Pada faktanya, yang menggunakan platform Meta Quotes ini, pelaku di financial market, forex, CFD, ya, angkanya fantastis loh, 78% lebih yang menggunakan Meta Quotes. Ini data tahun 2020. Kabar gembira bagi yang seperti kita ini. Betul, para trader ya. Para trader harusnya, apalagi yang buat teman-teman yang pemula ya. Iya, betul sih Pak. Bagus banget dong, kita sambut gembira dong dengan berita gembira ini. Ya teman-teman juga semakin tumbuh trust-nya. Benar, ya kan? benar. Semakin yakin, pokoknya tugasnya kita belajar. Iya, betul. Ya tugasnya kita belajar. Bapak kan sering banget nih ngomong masalah mindset, ya kan? Nah itu gimana Pak? Kok Bapak bisa fokus banget mindset? Karena menurut saya, mindset itu punya peran penting dalam hidup kita. Kalau kita punya mindset yang selalu negatif, saya rasa apa aja hal-hal baik itu ketutup. Termasuk soal belajar. Bagaimana kita menyikapi? Kita ambil ilustrasi misalnya kita sebagai trader. Pasar ini bersikap dinamis. Betul. Contoh, waktu tanggal 7, harga XAUSD terkoreksi. Benar Pak. Kita tahu
terkoreksinya salah satunya karena pidato Jerome Powell. Iya, kebayang nggak kalau orang yang selalu berpikir negatif? Saya yakin juga yang nonton ini pasti ada yang melakukan posisi buy. Dan biasanya kalau dia nge-buy kena SL, udah dianya bicara, wah SL cara cepat rugi. Terus berikutnya, oh nyalahin the Fed. Iya. Oh ini banyak banget nih. Iya, betul. Ya kan? Gara-gara the Fed XAUUSD volatile, terkoreksi. Pertanyaan saya, kamu dapat pelajaran apa daripada berita fundamental the Fed? Kalau kita punya pola pikir positif, kita akan sportif mengakui kesalahan. Saya udah pernah bilang, orang yang bisa berkembang adalah orang yang mau mengakui kesalahan. Artinya orang mau mengakui kesalahan itu kan ketika pola pikir kita positif. Kayak kita masuk ke pasar, kita selalu berbicara 3M, mind, money, method. Bagaimana method sama money akan berkembang kalau mindsetnya nggak oke? Nggak mungkin. Mindset ini kan macam-macam. Terlalu takut, udah negative thinking dulu. Gara-gara trauma, ikut grup sana-sini. Betul. Bukan grupnya yang jelek, kamunya yang nggak konsisten. Karena setiap grup itu beda-beda style tradingnya. Setuju saya, Pak. Bener nggak? Bener. Satu akun style tradingnya dicampur-campur. Terus akhirnya apa? Ilmunya nggak dapet, boro-boro profitnya dapet, ilmunya aja nggak dapet, bingung sendiri. Nah kalau misalnya dia mau belajar, oh iya nih, saya too much metode, cukup satu metode aja. Trader yang sukses adalah trader yang menguasai cukup satu metode, tapi dia terus kembangkan. Saya juga pernah mengalami MC. Tapi pertanyaan saya, kok ada orang yang berhasil? Kenapa dia bisa mengatasi loss dia? Ternyata resepnya adalah, yaitu tadi, risk per trade-nya. Nah, ini kan kemampuan kita evaluasi. Betul. Artinya mindset lagi yang lahir. Iya. Mindset positif itu akan menguatkan mental kita. Kita akan punya kemampuan, nggak nyalahin market, nggak nyalahin apapun. Iya. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Termasuk ketika kita mengambil keputusan untuk masuk ke dalam dunia trading. Saya mau jadi trader. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya belajar. Konsekuensinya profit dan loss. Ketika kita jaga mindset kita, mau nggak kita berpikir bahwa trading ini bukan lari sprint. Orang kan banyak mikir, cara cepat sulap duit. Tahu kan yang viral bisnis apa? Yang menggandakan uang, Pak. Gandakan uang. Ya. Ya kan? Ya. Trading itu kayak maraton. Orang itu harus rasional, nggak usah muluk-muluk. Awal-awal untuk seorang pemula target 1, 2, 3% itu udah oke. Udah oke, betul. Nah, banyak kan yang trader chaos itu karena mereka berpikir, wah, gue sebulan kalau bisa nih udah 300%. Itu kalau profit. Kalau loss berarti MC. Iya. 300%, ya kan? Kalau 100% kan udah pasti MC. Iya. Ini 300%. Iya. Itu kalau profit. Jadi kita diajarkan untuk selalu punya mindset yang realistis. Mungkin ada yang pemula lagi nonton. Mau trading itu mulai dari mana dulu, Pak? Udah nonton episode 24 belum? Nah, itu. Sebenarnya di episode 24 tuh udah ada jawaban. Cuman balik lagi teman-teman nonton gak sampai habis. Ini mirip lah kayak perumpamaan. Pak, saya mau belajar naik sepeda. Orang akan ngasih tahu naik sepeda caranya seperti ini. Kalau kita cuman nanya, habis itu nggak dilakukan, kapan bisa naik sepedanya? Iya sih. Betul. Logika aja. Betul. Sama nih kalau di trading. Kalau kita nggak mulai, kapan kita taunya? Bagaimana kita mengelola resikonya kalau kita nggak pernah nyoba? Sementara kita bicara, kadang-kadang kan orang bilang, oh ini money management, risk management. Kadang-kadang kan itu cuma ornamen doang. Tapi faktanya ketika masuk ke dalam pasar, hal itu bisa buyar. Orang itu memang ditempa dulu. Jadi memang suka nggak suka, seorang pemula ya mulai belajar. Tapi dengan catatan, tentu saja harus ketemu teman yang sudah lebih dahulu masuk dan berhasil. Setidaknya saya nggak lihat orang itu nominal dari pencapaian dia sebagai trader dapat uang berapa, saya nggak lihat seperti itu. Setidaknya dia bisa bertahan 4 tahun, 5 tahun, mulai menghasilkan walaupun belum banyak. Berarti orang ini udah good. Tiap kita belajar sebagai seorang pemula, kan saya selalu bilang buat jurnal trading. Sering banget sih Bapak bilang kayak gitu. Iya. Pemula belajar, cari yang masuk akal. Sekarang ini kan udah macam-macam jenis account trading. Ada yang orang bilang micro 0,01, ada yang 1 lot. Kita nggak bisa bilang uang orang ada berapa. Menurut saya ya resiko yang bisa kamu tanggung aja. Tetapi juga yang masuk akal juga dalam hal money management. Kalau ditanya, oh saya mau pakai modal kecil, itu kan kembali ke pilihan mereka masing-masing. Cuman kalau menurut saya ditanya, ini agak sensitif tanpa mengecilkan teman-teman yang punya keuangan terbatas. Menurut saya modal ideal itu berapa? Ini banyak nih yang bertanya ini kan. Modal ideal berapa? Saya tanya balik. Yang kamu takut hilang uang itu berapa? Kita pakai hukum orang kaya aja. Saya nggak bilang saya kaya ya. Orang kaya itu punya prinsip. Lebih baik gue nggak dapat uang daripada gue hilang uang.
Iya, betul. Semakin dia besar menggunakan modal, versi besar orang ini kan beda-beda, maka dia akan semakin berhati-hati. Tapi kalau semakin kecil dia menggunakan modal tersebut, maka dia akan sembarangan juga dalam Gunakan. lot size-nya. Contoh ya, gue masuk nih $100. Mau kalau bisa nih 3 hari lagi udah jadi $200. Kebanyakan rata-rata secara psikologi seperti itu. Kalau tanya ya saya balikin lagi kepada teman-teman. Ya menurut saya memang hal yang nggak bisa dibantah adalah money management memang krusial di bisnis ini. Ya apalagi mengukur risk per trade. Contoh 1%. Kita pakai $1.000. Berarti risk per trade-nya 1%. Anggap dapat profitnya juga 1%. Sering kan orang bilang saya pakai lot 0,01. Disiplin nggak? Kenyataannya oke, tenang aja 1%. Berarti kalau 1% setiap loss $10. $10, betul. Kalau profit berarti $10 juga. Betul. Pada kenyataannya seminggu awal mungkin oke-oke aja. Minggu kedua lihat postingan orang, wah profitnya gede. Mulai kepancing. $1.000 gue pakai aja deh 0,2 biar sekali gue dapat profit dapatnya gede. Kalau profit, kita kan berhadapan juga sama loss. Betul. Sementara fokus kita ke penanganan resiko. Iya. Bagaimana ketika analisa kita salah, kita bye-bye aja. Itu aja udah. Yang paling penting itu sih, Pak. Udah realistis aja lah zaman sekarang ya. Betul, Pak. Oke, teman-teman. Jadi sekian dari kita. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tentunya share. Ya, Pak ya? Ya, biar kalau teman-teman komen, silakan nanya apa aja. Betul. Jadi nanti siapa tahu dari komen-komen teman ini akan lahir next konten. Tentu betul. aja kita butuh teman-teman juga. Betul. Benar nggak? Kenapa? Karena kita di sini kan sharing. Betul. Sesama orang yang punya minat belajar di dunia Trading. Yes. Oh, baik teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan dadah. May Allah bless you all.